15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kehidupan sekarang, kita melihat banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebagian dari kejadian itu ternyata sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad jauh sebelum zaman ini tiba. Di video ini, Ustadz Adi Hidayat akan menyampaikan penjelasan tentang 5 sabda Nabi yang terbukti terjadi di tahun 2025. Kajian ini bisa menjadi bahan renungan dan pengingat agar kita tetap menjaga iman dan sikap di tengah zaman yang terus berubah. Tonton hingga akhir untuk mendapatkan gambaran utuhnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Kini, generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada 2 bagian. Dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. 2 terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda, yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam, semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya, 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Saya tidak akan beretorika, ini bukan pidato karena kita ngaji, kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi SAW. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja, nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban, nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar, Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dzib,
beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an, Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sahar, Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perhatikan hadisnya, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaqu. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis, nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari, nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zamanku. Thummal ladzina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku, thummal ladzina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5. Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi, eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot. Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama. Itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya rasanya baru kemarin persiapan kan. Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3. Karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Ya. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim,
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alima atau lam yabqa alimun ay yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fikihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu. Kiainya mulai meninggal satu-satu. Habibnya mulai meninggal satu-satu. Ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu. Ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit, tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat-buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Jadi. Dulu kita ngaji di pesantren masih pakai kitab. Ya? Ngaji nahwu pakai apa? Kitab. Apa kitabnya? Jurumiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabu bil mufid wa lafdhu wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqaran bi zamanin wat'an, gitu ya? Lompat lagi jadi apa? Imriti. Lompat lagi jadi apa? Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alta atat wa ya if'alli wa nunik balan hiflun yanjali, gitu kan? Nanti eranya akan berubah itu semua. Yang sorofnya fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu itu akan berubah menjadi tak takayu tak tiku tiktokan. Fasbakayu fasbiku Facebookan, Instagramayan, Instagrimu, Instagraman, tuh, tabaya tubuh, YouTubean. Sekarang terjadi? Jadi, banyak konten dan tidak jelas asalnya. Sanadnya tidak jelas, ngajinya tidak jelas di mana, tapi tiba-tiba bisa muncul ke permukaan dan anehnya akan ditemukan ada pengikutnya. Dan kalau ditanya, keluar fatwanya, terjadi tidak? Sekarang terjadi? Perhatikan, kita hanya menyebut milenial, Nabi SAW mengingatkan di beberapa abad yang lalu. Terus, lanjut. Perhatikan, karena tiga ini sudah muncul, maka konsekuensi yang keempat, lihat baik-baik. Wa yakfural kanjibu, wa yakfural kadhibu. Karena eranya sudah elektronik, digital muncul, status muncul, konten muncul, maka akan tiba masa sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Manipulasi akan ditemukan, kebohongan mulai banyak, bercampur sehingga orang sulit menemukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bapak Ibu, saya seumur hidup ngajar, maksudnya sampai sekarang belum pernah membahas tentang garam. Tiba-tiba muncul video saya menerangkan tentang garam ruqyah. Keterangannya garam ruqyah, videonya tentang tutorial mandi besar. Dan itu terjadi. Ada kemudian jualan herbal. Ada lagi petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Jadi ketika ini terjadi, akan muncul banyak konten-konten digital dan Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, sekarang hoax banyak tidak? Berita tidak benar banyak tidak? Nah, semakin banyak ini, maka konsekuensinya yang kelima. Perhatikan, watan syural fitanu, maka fitnah ujiannya pun menjadi menyebar dan lebih banyak lagi. Karena yang buat konten itu sudah banyak. Nah ini, pembuat konten tuh. Ini yang disebut hadis Nabi itu ya. Kontennya jadi beragam. Tapi yang di-highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Nabi terbukti kebenarannya. Melalui penjelasan tadi, semoga kita lebih sadar akan pentingnya menjaga diri, memperbaiki amal, dan tidak mudah lalai dalam menjalani hidup. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat yang baik untuk kita semua. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar.
Bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan kajian-kajian terbaru dari Ustadz Adi Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.